Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi SMP Universitas Indonesia Semarang yang kami banggakan. Selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah seminggu yang lalu, kalian mempelajari bersama-sama dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Hari ini Pak Arta akan menyampaikan tindak lanjut materi minggu yang lalu. Setelah kemarin kita bersama-sama mempelajari dinamika penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan. Dan hari ini kita akan mempelajari dan kalian harus menguasai materi dinamika penerapan Pancasila masa Orde Lama. Silakan simak tayangan yang Pak Arta sampaikan. Segera untuk dipahami agar supaya pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini berlangsung maksimal dan kalian mendapatkan ilmu apa yang Pak Arta sampaikan. Dinamika pelaksanaan Pancasila masa Orde Lama diawali sejak tahun 1959 sampai dengan 1966. Seperti yang kita ketahui, masa Orde Lama adalah masa di mana pemerintahan dipimpin oleh presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ya, pahlawan proklamator, pahlawan revolusi kita ini memerintah pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Sehingga bangsa Indonesia sempat dipimpin oleh Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara itu sendiri. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno, pahlawan besar Republik Indonesia, panglima besar perang, kemudian dinobatkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendirian pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Serta badan konstituante, yaitu badan pembentuk undang-undang dasar yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Kenapa undang-undang dasar saat itu dibentuk kembali? Karena menurut Presiden Soekarno, undang-undang dasar 1945 itu nantinya akan mengalami perubahan mendasar. Nah, yang berhak merubah itu adalah badan konstituante. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Isi dekret presiden 5 Juli 1959 sendiri ada 3. Yang pertama, Presiden Soekarno menghendaki pembubaran konstituante karena badan konstituante itu akan menyanyiakan waktu untuk berlangsungnya pemerintahan yang baik. Karena pekerjaannya tidak selesai, maka badan konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi ya bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPR. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1993 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan sistem presidensial di Indonesia, bahwa presiden itu memegang
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tentunya dengan berdasarkan konstitusi yang berlaku, Undang-Undang Dasar. Tapi pada masa dulu, Presiden Soekarno itu diangkat menjadi presiden seumur hidup karena karismanya, karena figurnya sebagai seorang pahlawan revolusi, maka rakyat menghendaki Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kalau di masa sekarang, penerapan seperti itu tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi di masa itu, apabila kita hidup di masa itu, maka masyarakat pada masa itu sangat menaruh perhatian tertinggi dan kepercayaan penuh kepada Presiden Soekarno untuk menjalankan pemerintahan selama beliau masih bisa memimpin. Maka Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan presiden atau Kepres nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Pada dasarnya, sistem pemerintahan presidensial itu presiden tidak dapat membubarkan DPR karena sistem pemerintahan kita terjadi sistem pemerintahan yang saling mengevaluasi dan menyeimbangkan satu sama lain antara presiden, kemudian legislatif, DPR, dan yudikatif, lembaga kehakiman. Tapi di masa lalu presiden pernah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, putusan daerah, dan putusan golongan, yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden Soekarno sendiri. Itu adalah 3 penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Nah, penyimpangan ini tidak serta-merta disadari oleh bangsa Indonesia pada masa itu, karena bangsa Indonesia sendiri mendukung penuh kebijakan seorang Presiden Soekarno. Ingat, pemerintahan rakyat pada masa itu mendukung penuh Presiden Soekarno, sehingga penyimpangan ini tidak tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk penyelewengan, karena masyarakat sendiri tidak mempermasalahkan keputusan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Masa Orde Lama itu adalah masa lahirnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. D.N. Aidit itu adalah pemimpin partai politik. Jadi PKI itu adalah partai politik yang kemudian berkoalisi dengan PNI, Partai Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan. Pada masa itu, PKI mendapatkan izin oleh pemerintah untuk mendirikan sebuah partai politik, yang pada akhirnya mereka, yaitu anggota-anggota PKI, melakukan pemberontakan sampai ke tingkat desa. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini adalah salah satu bukti. Kita tampilkan suasana sidang konstituante setelah pemungutan suara terakhir tanggal 2 Juni tahun 1959. Pada masa itu sempat dilaksanakan pemilihan umum. Jadi Presiden Soekarno terpilih menjadi presiden untuk periode masa Orde Lama melalui pemilihan umum pada tanggal 2 Juni 1959. Itu adalah suasana pemungutan suara. Ada beberapa orang yang menghitung suara, kemudian di lingkungan kecamatan ya, juga ada pemungutan suara memakai papan tulis yang pada masa itu masih dipergunakan sebagai alat media penghitungan suara. Nah, setelah mempelajari dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, partai ingin kalian mengerjakan kuis
kuis ini Pak Arta berikan supaya kalian lebih sempurna melaksanakan pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini. Kalian mengerjakan kuis di buku tulis, kemudian nanti difotokan di nomor WA Pak Arta, menganalisis peristiwa pada masa Orde Lama yang terjadi seperti yang Pak Arta sampaikan tadi. Yang pertama, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden demi keselamatan negara. Kalian tulis latar belakangnya. Latar belakang Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden demi keselamatan negara itu apa? Kalian boleh mencari sumber informasi melalui media sosial, melalui literasi data atau internet, ataupun bisa melalui e-book yang akan Pak Arta berikan. Peristiwa yang kedua, kegagalan Badan Konstituante hasil pemilu 1955 melaksanakan tugasnya seperti ketentuan Undang-Undang Dasar sementara. Jadi masa dahulu itu Badan Konstituante itu gagal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UUD 1950. Tugasnya itu membentuk undang-undang dasar yang dimiliki oleh bangsa ini sesuai dengan amanat penderitaan rakyat yang bisa digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia dengan baik dan sempurna. Tapi pada pelaksanaannya, kegagalan Badan Konstituante itu akhirnya membuat dekret presiden itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Kalian tulis latar belakangnya kenapa Badan Konstituante itu gagal melaksanakan tugasnya di buku catatan, kemudian difotokan melalui WA Pak Arta. Demikian yang dapat Pak Arta sampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.